Buka hati, buka hoki. Ketemu lagi dengan Akino di sini. Sebentar lagi kita akan memasuki tahun baru 2021 dan mungkin di antara kita minggu-minggu ini atau minggu depan ya sebelum berakhirnya tahun sudah membuat refleksi diri dan kemudian sudah berpikir apa resolusi untuk 2021. Tahun 2021 atau disebut juga dengan Xin Chou Nian atau tahun kerbau logam. Nah, mengenai prediksi masing-masing Xiong bagaimana menghadapi 2021, minggu depan saya akan bikin kontennya. Kali ini saya bukan membahas tentang prediksinya, tapi soal bagaimana kita membuat resolusi, dan kadang-kadang resolusi itu harus kita pahami dulu. Ya, harus kita pahami dulu. Resolusi ini kan mirip dengan cita-cita ataupun tindakan yang akan kita lakukan dalam tahun ini. Nah, paling penting kita memahami dulu bagaimana sebenarnya hoki ini datang, ya kan? Saya sebenarnya sudah berulang kali mengatakan bahwa hoki itu adalah dua komponen. Satu itu adalah enjoy life, happy, makmur. Dan makmur, happy ini karena adanya qi ataupun energi yang mendahuluinya ataupun yang di belakangnya. Nah, penting sekali pemahaman ini karena tanpa sadar kadang-kadang mungkin karena faktor pengalaman dan faktor pendidikan, kita selalu menganggap apa yang kita bisa kejar dan kejar aja tanpa memedulikan apa yang di belakang kita. Di dalam pelajaran yin dan yang itu yang tampak, yin itu yang tidak tampak, yang itu terang, yin itu gelap, yang itu pria, yin itu wanita. Nah, perhatikan logo yin dan yang itu tidak berupa kotak kemudian terbagi atas hitam dan putih, bukan, tapi dia merupakan suatu lingkaran yang terus berputar, dan di dalam kegelapan ada terang, di dalam terang ada kegelapan. Nah, paling penting ini hari ini saya mau sharing, sebenarnya kalau kita perhatikan dalam hidup, ya, dalam hidup mana yang menentukan, yin atau yang? Mana yang lebih menentukan? Gitu. Tentu jawaban yang paling sederhana adalah dua-duanya. Tapi apa yang melahirkan? Yaitu yin. Ya, yin itu kan wanita. Wanita ditakdirkan untuk melahirkan, entah manusia, entah binatang, entah apapun, entah seluruh alam. Yin dan yang. Di tempat kegelapanlah, di dalam yang gelap, maka dia yang melahirkan. Yang terang bukan sebab yang melahirkan, tapi yin yang melahirkan. Nah, contoh misalnya, tadi kalau kita hanya semata-mata resolusi, kejar, itu yang di depan. Tapi yin itu apa? Energi yang di belakangnya. Energi yang di belakangnya seringkali ini penentu yang melahirkan, kan? Nah, ini penentu orang bisa mencapai hoki, karena hok tadi kan enjoy life, ki atau chi itu adalah energi. Jadi chi cukup baru ada hoknya. Kalau chi nggak cukup tidak ada hoknya gitu. Nah, contoh lain ya, coba kita perhatikan tangan kita. Yang tampak adalah tangan, kan? Yang tampak adalah tangan. Ketika tangan saya mengangkat ini sanitizer, seolah-olah yang tampak ini yang mengangkat botol ini, ya. Tapi coba perhatikan baik-baik. Ini yang kelihatan. Yang nggak kelihatan apa? Tulang saya, ya kan? Otot saya, itu masih kelihatan karena kalau dibedah masih ada bendanya. Kemudian, apa bedanya seorang yang sehat, tangan orang sehat dengan tangan orang yang sedang sakit? Orang sehat bisa mengangkat, tapi orang sakit kenapa tidak bisa angkat? Yang tetap ada, tangan ada, tulang ada, otot ada, tapi semangatnya tidak ada. Iya kan? Ketika dia sakit, dia tidak punya semangat. Jadi, faktor
faktor yang, faktor tampak tidak penting. Tidak terlalu penting, bukan tidak penting. Tidak menjadi pendorong sebab yang kuat untuk mencapai. Nah, sebaliknya, tadi ya, antara semangat dan tidak semangat, orang sakit dengan tidak sakit, semangat ya kan. Tapi ada satu lagi yang disebut dengan chi. Penentunya gimana? Paling sederhana adalah kematian. Ketika kematian datang, bukan semangat yang pergi, tapi chi-nya juga pergi. Nah, jadi sebab awal adalah chi itu sendiri yang tidak tampak. Tidak tampak itu bukan berarti tidak ada. Tidak tampak karena instrumen mata, setiap orang punya instrumen mata yang berbeda. Kita tidak tampak, tapi bagi orang lain tampak. Bagi kita mungkin suatu topi warnanya merah. Kita menganggap, itu pasti warna merah. Tapi bagi seekor burung elang, karena spektrum warna matanya lebih baik daripada manusia, lebih tinggi, mungkin dia tidak melihat merah. Jadi di sini artinya, apa yang kita tampak tidak segalanya. Justru yang tidak tampak antara yang dan yin menjadi sesuatu yang sangat signifikan, menentu keberhasilan di dalam pelaksanaan resolusi kita, entah setahun, entah 10 tahun, entah seumur hidup. Nah, penting sekali ini saya garis bawahi karena saya lihat ada yang muda-muda, umur 20, saya juga pernah muda, kelihatannya ini terlalu jauh gitu. Tapi Plato dan Socrates mengatakan, pelajari dulu metafisika. Ya. Pelajari dulu metafisika. Karena metafisika yang tidak tampak ini adalah bagian dari alam semesta. Nah, bisa cek kok nanti yang sedang belajar. Apa yang dikatakan Plato dan Socrates. Sebelum kita belajar apapun, belajarlah metafisika. Dan pelajaran chi adalah bagian dari fisika. Nah, sekarang terbukti. Misalnya ini. HP. Tentu zaman dahulu mungkin orang berpikir kalau ada pada waktu itu HP, orang akan kaget. Kenapa bisa komunikasi? Ternyata ada energi ada di sini. Jadi contoh misalnya ya, ini coba kita masing-masing latihan. Kalian angkat tangan kalian mengarah ke YouTube kalian, ya. Kemudian saya coba untuk sharing chi. Bagaimana? Mungkin beberapa yang dari kalian bisa merasakannya. Tapi mungkin nggak semuanya juga bisa. Tapi nggak bisa bukan berarti nggak ada. Ini paling penting. Tidak bisa bukan berarti tidak ada. Karena tadi instrumen tangan ataupun instrumen hati, ya, latihannya belum cukup sehingga tidak bisa mendeteksi adanya energi tersebut. Soal energi ini bukan lagi misteri, tapi saat ini sudah dapat dibuktikan dengan peralatan ilmiah. Suatu penelitian yang dilakukan oleh lembaga yang bernama HeartMath, mereka meneliti bahwa jantung kita ini memancarkan gelombang energi dan jarak minimal yang bisa diukur oleh alat yang saat ini 3 meter. Ini artinya bahwa jantung kita itu bisa memancarkan energi berkilo-kilometer bahkan sampai alam semesta yang tak terhingga. Inilah salah satu penjelasannya kenapa orang bisa namanya healing jarak jauh. Tapi bagaimana orang ini bisa healing jarak jauh kalau dia tidak melihat adanya potensi yin di dalam dirinya? Apa itu potensi yin? Yaitu potensi yang tidak tampak berkaitan dengan energi. Nah, saya ada satu instrumen, satu tools yang mudah sekali bagaimana melihat energi kita, yang disebut dengan chimeter. Chimeter ini sama seperti kita naik mobil, yaitu namanya speedometer. Ya, kalau kita sudah kenceng, ya, dia menunjukkan angka misalnya 100, 120, 150 gitu ya. Atau kalau lambat 20, 30, 40. Nah, chimeter ini menentukan keadaan energi di dalam diri kita. Ketika chimeter kita tinggi, biasanya kita rileks,
agak santai, sabar, tidak terburu-buru, tidak marah, bahagia, senang. Sebaliknya, tanda-tanda qi kita rendah, stres, males, iri hati, kesel, pinginnya komplain terus, bahkan kita nggak tahu apa yang kita komplainkan. Nah, maksud saya apa? Ukur diri kita sendiri berkaitan dengan resolusi tahun 2021, mulailah dengan melihat potensi qi ini, entah low, entah rendah, itu bisa kita ciptakan melalui apa yang disebut dengan hati ataupun jantung yang koheren. Jantung koheren artinya jantung sinkron dengan apa yang kita pikirkan. Antara jantung dengan pikiran, coba kita sinkronkan. Nah, bagaimana kita bisa sinkronkan kalau kita nggak tahu bahwa ada yang disebut dengan qi meter. Nah, qi meter inilah untuk menolong ketika kita mau bertindak dengan tadi ya, dengan qi meter yang rendah. Kalau kita bertindak, artinya malah kita terjadi pemborosan qi. Hanya dalam keadaan qi meter yang tinggi dan kita melakukan kegiatan kita yang sifatnya eksternal tadi, maka keberhasilan hoki itu bisa diraih. Bagaimana membuat hati dan pikiran kita menjadi koheren? Koheren itu artinya searah. Kalau gelombang otak kita kacau, ya, kemana-mana, yang disebut di dalam Tao Wan U, ya, 10.000 urusan gitu, maka tidak terjadi koheren. Karena kalau pikiran kita bercabang 10.000, maka gelombang jantung kita pun mungkin juga 10.000. Dan ketika itu tidak ada yang bisa diraih. Hanya dalam keadaan yin, kita meminimalisasi semua pikiran kita, menyederhanakan pikiran kita. Salah satunya caranya misalnya dengan bersyukur. Bersyukur dengan apa yang kita miliki, maka membuat pikiran kita menjadi sederhana, lebih sederhana. Ya, ketika kita dalam sederhana, kita bisa masuk di dalam meditasi. Meditasi adalah salah satu cara membuat pikiran dan jantung kita koheren. Membuat hidup menjadi sederhana adalah cara lain membuat bagaimana pikiran kita koheren. Supaya ada satu lagi yang lebih tinggi ya kualitasnya, yaitu menanamkan pikiran yang baik. Menanamkan pikiran yang baik dengan pandangan-pandangan hidup yang benar. Itu membuat jantung kita secara alamiah akan koheren dengan pikiran kita. Pengertian benar seperti apa? Banyak kok. Anda bisa baca misalnya petuah bijak orang-orang zaman dahulu yang memang mereka adalah pelatih meditasi ataupun Tao, Konghucu dan lain-lain. Ya, oke, sampai ketemu. Terima kasih telah menonton, dan bagi yang belum subscribe, silakan subscribe. Jika konten saya membawa manfaat, perubahan dalam kehidupan Anda ataupun mengubah cara pandang Anda, silakan di like, di share, mungkin bisa menolong teman-teman ataupun keluarga. Dan jangan lupa pukul loncengnya, karena hanya dengan menekan lonceng itu, maka ketika konten saya diupload, kamu bisa mengetahui konten tersebut telah hadir. Ya, sampai ketemu, keep rolling. Semoga hidup kalian, semoga hidup kamu sukses, bahagia, dan hokinya besar.